Pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang pria yang dulunya dipuja sebagai heartthrob era 90-an dengan lagu-lagu galau yang mengharu biru, kini justru menjadi sosok sentral yang memicu tawa jutaan orang setiap harinya? Transformasi Andre Taulany adalah salah satu anomali paling menarik dalam sejarah industri hiburan Indonesia. Sebuah perjalanan yang melampaui logika masa keemasan artis pada umumnya. Memasuki tahun 2026, namanya bukan memudar, melainkan semakin mengakar kuat sebagai The Godfather bagi para komedian dan kreator konten muda di seluruh penjuru negeri. Banyak yang terjebak dalam nostalgia masa lalu, namun Andre justru berhasil melompati sekat generasi, mengubah citra vokalis band yang melankolis menjadi seorang raja komedi yang bertahta di puncak ekosistem digital dan televisi secara bersamaan. Rahasia awal dari relevansi abadi seorang Andre Taulany terletak pada keberaniannya yang luar biasa untuk menanggalkan jubah gengsi dan keluar dari zona nyaman sebagai seorang musisi papan atas. Saat ia memutuskan untuk banting setir ke dunia komedi melalui program legendaris Opera Van Java, banyak pihak yang meragukan apakah pria kalem ini sanggup bersaing dengan para pelawak tulen yang sudah makan asam garam panggung. Namun, Andre membuktikan bahwa kunci sukses bukan hanya tentang bakat alami, melainkan tentang kerendah hatian untuk belajar kembali dari nol dan kemauan untuk menjadi sasaran empuk lelucon demi menghibur penonton. Ia tidak pernah merasa terlalu besar untuk melakukan aksi konyol, dan justru kualitas inilah yang membuatnya sangat dicintai, karena ia menunjukkan bahwa seorang bintang besar pun bisa memiliki sisi manusiawi yang jenaka. Bergerak maju ke era transformasi digital, Andre kembali menunjukkan insting tajamnya dengan membangun imperium Taulany TV yang kini menjadi rujukan utama hiburan berbasis gaya hidup dan komedi. Ia tidak sekadar memindahkan kamera TV ke platform YouTube, melainkan menciptakan sebuah vibes baru yang relevan dengan selera Gen Z dan milenial melalui konten-konten yang terasa organik dan tanpa skenario kaku. Kemampuannya dalam mengolah persona Sultan Bintaro yang pamer kekayaan, namun dibungkus dengan bumbu komedi satiris, membuatnya tidak terlihat sombong, melainkan justru menginspirasi sekaligus mengocok perut. Di tahun 2026 ini, kanal digitalnya telah berevolusi menjadi sebuah ekosistem media yang kokoh, membuktikan bahwa ia adalah sedikit dari artis senior yang benar-benar memahami algoritma perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Salah satu pencapaian yang paling fenomenal dan menjadi kunci pengaruhnya adalah keberhasilannya memimpin The Prediksi, sebuah klub motor yang lebih terlihat seperti kumpulan pelawak daripada sekadar komunitas otomotif. Melalui kelompok ini, Andre mendapat gelar El Matador dan secara simbolis dinobatkan sebagai The Godfather karena kemampuannya menyatukan 13 kepala dengan ego besar dalam satu visi kegembiraan yang murni. Kehadiran The Prediksi memberikan nafas baru bagi karier para anggotanya, dan Andre berdiri di sana sebagai perekat emosional yang memastikan persahabatan mereka tetap solid di tengah kesibukan masing-masing. Kepemimpinannya yang santai namun karismatik menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan terletak pada perintah, melainkan pada kemampuannya untuk membuat semua orang merasa bahagia dan dihargai. Ketahanan Andre di industri yang kejam ini juga didukung oleh integritas pribadinya yang sangat bersih dari skandal besar yang merusak reputasi jangka panjang. Ia menjalankan kariernya dengan etika kerja yang sangat profesional, selalu menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat, baik yang lebih senior maupun yang baru merintis dari bawah. Hal ini membuatnya memiliki jaringan luas yang memungkinkan ia selalu mendapatkan peluang baru, baik sebagai pembawa acara, aktor, hingga bintang iklan berbagai produk ternama. Sikapnya yang tetap membumi dan mudah bergaul dengan siapa saja membuat kehadirannya selalu dinantikan di setiap program karena ia membawa aura positif yang mampu menghidupkan suasana syuting sesulit apapun kondisinya. Pelajaran hidup yang sangat berharga yang bisa kita teladani dari perjalanan Andre Taulany adalah bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah peluang untuk lahir kembali menjadi versi diri yang lebih baik. Ia mengajarkan kepada kita semua bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari sikap kaku mempertahankan kejayaan masa lalu, melainkan dari kelenturan jiwa untuk beradaptasi dan belajar hal baru di setiap fase kehidupan.
Jangan pernah merasa terlalu tinggi untuk memulai sesuatu yang berbeda, karena seringkali kesuksesan terbesar justru menanti di balik pintu yang sebelumnya tidak pernah kita ketuk. Pada akhirnya, menjadi relevan di setiap zaman adalah seberapa besar kita mau membuka hati untuk terus tumbuh, terus tertawa, dan tetap menjadi teman yang menyenangkan bagi semua orang di sekitar kita.